Jejak Islam di Pulau Bangka episode kali ini mengulas tentang salah satu masjid terlama di Pulau Bangka, yakni Masjid Jami Muntok, Bangka Barat. Arsitektur dari bentuk bangunan masjid ini model campuran, seperti gaya Eropa, Melayu, dan beberapa bagian memiliki ciri khas Jawa. Masjid ini dibangun atas prakarsa Abang Muhammad Ali dengan gelar Tumenggung Kartanegara II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid yang dibangun pada tahun 1883 Masehi atau bertepatan tanggal 19 Muharram 1300 Hijriah merupakan masjid tertua di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Masjid ini didirikan pada masa Abang Muhammad Ali, bergelar Tumenggung Kartanegara II. Disarikan dari tulisan Raden Afan Alwi bahwa Masjid Jami ini didirikan sekitar 1881 atas prakarsa dari Abang Muhammad Ali Tumenggung Kartanegara II. Abang Muhammad Ali adalah menantu dari Abang Arifin Tumenggung Kartanegara I. Abang Muhammad Ali bersama orang kaya di Kota Mentok yang bernama Haji Nuh, Haji Odoh, dan Haji Yakub bersepakat mendirikan Masjid batu pertama di Pulau Bangka di tahun 1841. Kemudian mereka berkumpul merencanakannya dan Tumenggung Kartanegara II, Abang Muhammad Ali, menyediakan lapang ini, tanah ini. Sementara yang lainnya memberikan bantuan untuk mendirikan masjid. Dan bangunan masjid ini dikerjakan selama sekitar 2 tahun dengan dibantu oleh orang-orang kampung dari seluruh distrik Bangka Barat, karena Mentok adalah ibu kota distrik Bangka Barat pada tahun tersebut, dan selesai di tahun 1883. Ya, memang di sini ada gotong royong yang kami dapatkan juga dalam tulisan dari Raden Afan Alwi almarhum. Ada pembagian hari kerja. Misalnya hari Senin itu orang dari sebelah Kampung Belo, hari berikutnya Kampung Menjelang, ada lagi dari wilayah Kelapa, ada lagi. Dan kalau malam hari itu orang-orang dari Kota Mentok ini khusus yang ibu-ibu dan anak-anak. Tapi mereka yang kami baca itu sebagai kebagian untuk menyekop pasir, mengisi pasir untuk di sini. Dari sumber-sumber yang saya baca bahwa setelah masjid ini berdiri, maka tuan-tuan yang memprakarsa mendirikan Masjid Jami ini mencari siapa sebenarnya akan mengisi masjid ini sebagai tuan guru di sini. Tumenggung Kartanegara II, Haji Nuh, dan Haji Yakub, bahasa lagi itu mengadakan semacam sayembara untuk mencari siapa anak muda yang mau disekolahkan ke Mekah dengan tujuan akhir sebagai hari ini namanya mufti ya, untuk di Masjid Jami sebagai guru agama yang mumpuni ilmu agamanya di untuk Masjid Jami. Sayembara itu disebarkan di seluruh orang-orang Mentok, dan karena kita juga mengetahui bahwa orang-orang Mentok juga bukan beberapa itu dari orang luar, dan pada masa itu ada keluarga orang Banjar mengirimkan sayembara ini kepada seorang anak muda Banjar yang memang ingin bersekolah agama di Mekah. Saya dapatkan juga pada saat itu anak muda tersebut sedang berada di Padang membantu pamannya berjualan emas. Setelah disampaikan surat tersebut sampai, maka anak muda tersebut ke Mentok sini dan menemui 3 orang yang saya sebutkan di awal, Tumenggung Kartanegara, Haji Nuh, dan Haji Yakub tadi, untuk bagaimana caranya. Kemudian setelah persetujuan selesai, maka anak muda tersebut berangkat, mungkin dari Kartanegara memberikan surat jalan, kemudian dari Haji Nuh itu kasih sedikit perbekalan di jalan atau uang sekolah gitu. Sementara Haji Yakub seorang saudagar yang punya rumah di Mekah memberikan rumahnya untuk
kepada anak muda tersebut sekolah di sana selama 10 tahun. Silakan pakai rumah saya. Nah, setelah selesai, anak muda tersebut pulang ke sini, ke Bangka, mungkin sekitar 10 tahun di sekolah di sana, dan menjadi guru di Pulau Bangka, guru agama di Pulau Bangka. Pertama dia menyebarkan agama Islam di Mentok, kemudian ke Puding Besar, ke Blinyu, dan juga ke Kundi, juga pernah ada masuk ke Kota Waringin dalam catatan yang pernah saya baca. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Siddiq. Beliau adalah penyebar agama Islam di Pulau Bangka. Ya, saya dapatkan demikian. Setelah dia dari Masjid Jami sini mengajarkan agama untuk Mentok ini, ternyata di sini mungkin anak muridnya sudah dianggap cukup untuk sebagai imam di masjid ini, sebagai guru agama di Kota Mentok. Maka berikutnya beliau menyebarkan agama sebagai mubalik di wilayah Pulau Bangka. Bentuk bangunan masjid masih jelas menyisakan peninggalan zaman dulu, berarsitektur kuno namun sangat kokoh. Toleransi antar masyarakat di Muntok begitu kuat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, masjid ini juga berdampingan dengan kelenteng Kongfuk. Dua bangunan ini menjadi lambang kerukunan hidup antar masyarakat Melayu dan Cina yang mewarnai harmonisasi masyarakat Bangka Barat. Arsitektur pembangunan masjid terdiri atas budaya Eropa, Cina, dan Melayu. Arsitektur Cina ditandai oleh atap ada tugu naga untuk tangga-tangga dari Melayu. Kalau di sini arsitekturnya, saya pikir ini arsitektur Indis ya, gabungan ya. Kita di sini ada tiang besi ini tiang konsol besi ini, kami pikir ini berdasarkan dari Jerman. Kalau yang ini lantai keramik dari lantai Pualam ya, marmer Carrara Itali. Pilar yang 5 ini menunjukkan gaya-gaya Eropa. Kalau lantai Pualamnya tentu impor, kalau tiang besi juga impor tentu. Kalau kita lihat bentuk bangunan ini secara umum ya memang arsitektur Jawa, dan juga bangunan yang sama itu saya pernah ada lihat itu di Thailand, juga ada di Bangkok. Kami dapatkan dari Raden Afan Alwi bahwa pada masa Jepang mimbar ini diambil oleh tentara Jepang karena mimbarnya bagus, ukirnya bagus, dan berlapis dengan emas. Jepang pikir itu berharga dan ada emasnya. Jadi seluruh mimbar ini diambil Jepang, dibawa pergi. Dan setelah perang, cucu dari orang yang membuat mimbar ini mimbar dari Palembang, menggantikannya dengan yang serupa tetapi tidak menggunakan ukiran.